Halo, jumpa lagi di Ingin Tahu Channel. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana memperbaiki TV plasma ya, merek LG. Ini dengan kerusakan. Coba dulu. Kedip ya. Jadi pas dinyalakan, kedip sekali langsung kembali ya. Terus relay bunyi protect. Oke. Jadi apakah kerusakannya kita bongkar ya? Kita bongkar, jadi lanjut ya. Jadi ini dalemannya TV plasma LG ya. Ya, power supply. Oke, jika kasus seperti ini kita langsung tertuju pasti ada beban power supply yang short ya. Jadi karena dia sempat kedip sekali, berarti itu 5 voltnya sempat masuk, kemudian balik ya, terus bunyi relay cetek cetek, itu berarti bebannya ada yang short ya, entah di set atau di Y. Jadi coba kita lakukan pengukuran ya di outputnya, tentunya yang utama aja kan, PA, VS dan 5 voltnya ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi sekarang kita melakukan test point ya. Nah, jadi di sini kita fokus dulu ke output power supply ya. Di sini ada 1 2 3 4 5, ada 6 pin. Jadi dari kiri ya, 1 2 ini adalah output PS ya. Kemudian ground 2 pin, PA ini tegangan 5 volt. Jadi kita harusnya 5 volt sempat keluar ya, karena light indikator sempat menyala. Jadi kita coba probe, kita letakkan di 5 volt, kemudian kita on kan TV-nya. Lihat ya, perhatikan di multimeter ya. 5 volt keluar, kemudian langsung balik ya, drop. Nah, kita tes di VA ya. VA kita hidupkan lagi. Tidak ada ya, cuman 0, di VS ya. Kita on kan lagi. Denyut sebentar, 1,2 volt aja. Oke. Di sini sudah jelas ya, ada beban di power supply ini yang short. Jadi langkah pertama, kita lepas beban dulu ya. Oke, kita fokus pindah ke sini. Jadi beban ini kita copot ya. Ya. Ini kita lepas dulu ya. Sekarang masuk sini. Jadi satu persatu kita tes ya. Jadi kita pakai cara mudah saja gitu. Cara mudah saja, anggap adalah cara awam. Jadi kita melakukan test point lagi tanpa beban ya, sini ya. Nah, dilepas. Ini cuma sampai di sini saja. Ya, sekali lagi sudah dilepas soketnya. Coba kita on kan lagi ya. Kita on kan lagi. Kita langsung saja ke tegangan PS. Kita on kan. Relay bunyi. Tegangan 203 ya. Terus VA-nya 55. 5 voltnya stabil ya. Nah, jadi sudah ada indikasi ya. Jadi kita langsung ketemu titik permasalahannya, meskipun belum fokus tapi ketemu satu blok ya. Jadi tanpa ini kita matikan dulu. Nah, jadi sudah jelas ya. Ini soket ini sabut, tegangan PA PS normal ya. 5 volt normal ke mainboard normal, berarti kita tidak usah utak-atik ke mainboard.
langsung tertuju ke sini ya. Oke, kita bongkar ini ya. Sudah kita lepas satu blok nih ya. Jadi ini. Nah, di sini ada beberapa MOSFET dioda. Jadi kita fokus ke part aktif dulu ya, yaitu ke MOSFET ya. Kita cek short part dulu ya. Sudah pasti beban short. Jadi kita gunakan buzzer ya. Kita gunakan buzzer. Langsung saja sini ya. Nah, masih ada di heatsink ya. Jadi sini nampak ya. Ada beberapa MOSFET dioda. Langsung kita balik saja. Kita ukur dari kaki part ya. Kita ukur. Tes buzzer ya. Buzzer bunyi. Dari paling sini aja pinggir ya. Short ya. Kita letakkan biar lebih dekat. Short ya. Short. Jadi ini satu deret ini kita belum tahu yang mana short, nanti kita akan take out ya, kita buka solderannya. Nah, belum tentu semua, bisa saja salah satunya. Kita lanjut lagi. Nah, ini aman ya. Sini aman, lanjut lagi ke sini. Ini aman. 36. Ini short ya. Short. Terus ke ini ya. Aman. Ini aman. Oke. Oke ya, jadi kita fokus ke sini ya. Fokus ke sini dan ke sini. Di mana dia posisinya? Nah, jadi yang di part yang di heatsink ini ya, aman, tidak ada yang short. Kita fokus ke yang di sini ya. Jadi kita take out dulu ya. Nah, di situ nampak ada partnya ya. Ini kita lepas dulu. Fokus ke ini ya, dua MOSFET dulu ya. Yang posisinya pinggir ini. Biasanya sih dioda jarang yang kena ya, seringan di MOSFET-nya. Jadi kita angkat dulu. Angkat dua MOSFET ini ya. Oke, langsung aja kita ini ya. Kita take out.
Iya, sudah kita take out yang paling pinggir ya. Itu satu dulu aja. 30 F 124. Kita ukur. Short, kita balik. Short ya. Jadi ini satu MOSFET short ya. Kita singkirkan, ngerusak. Jadi kita ukur lagi yang di PCB, apakah masih short? Ternyata masih short ya. Kita lepas satu lagi. Oke, ini satu lagi ya. Ini yang posisi kedua dari kiri. Nilainya sama 30 F 124. Yang ini malah lebih parah ya, short semua kaki. Jadi ini short. Ini dua ya. Kita singkirkan, udah pasti rusak. Jadi kita ukur di PCB-nya apakah masih short. Ternyata sudah aman ya. Aman ya, shortnya sudah hilang. Kita yang ini lagi selanjutnya. Ini yang short ya. Jadi yang blok satu lagi sebelah sini ya, kita angkat lagi. Sebelah sini sudah aman. Lanjut ke sini ya. Jadi dua IRG ini langsung saya copot saja dua-duanya ya, biar tidak bolak-balik. Short. Ini satu ini short ya. Nilainya IRG 71C2, IRG 71C28U ya. Satu lagi. Ternyata yang short cuma satu ya, tapi untuk lebih aman tetap saya ganti nih ya, karena berpasangan ya. Jadi pertama akan saya ganti ini ya, 4 komponen ya, ini 2 yang sudah dibongkar tadi ya. Jadi 4 komponen tersebut akan kita ganti. Jadi kita cari dulu spare partnya, nanti kita lanjut lagi. Lanjut ya. Jadi yang akan kita ganti ini 2 pasang ya. Ini part yang baru sudah dipersiapkan. Jadi ini ya, 2 IRG dan 2 lagi IGBT ya. 30F124 ya. Nampak ya silau. Oke, kita pasang dulu. Jangan lupa siapkan ini ya, pasta untuk pendingin, jangan lupa ya. Yang 30F ini di pinggir ya.
Tanya nggak usah terlalu banyak ya. Lanjut kita pasang. Pastikan kencang ya. Kalau belum kencang dia body kurang nempel ke casing, jadi penyerapan panas tidak sempurna yang menyebabkan komponen cepat overheat, jadi cepat rusak kembali ya. Lanjut IRG ya. Di IRG tengah nih ya, 1 2. Yang dalam agak susah ya. Pastikan kencang juga. Oke, selanjutnya solder ya. Jadi kita solder sekalian. Ini ya, 1 2 IRG. Ini IGBT-nya 1 2 pinggir ya. Temperatur solder saja pakai 330 ya. Tapi ini tergantung feeling teman-teman. Kebiasaan nyoldernya seperti apa ya, bebas aja, yang penting hasilnya sesuai ya. Karena kalau pakai solder biasa tanpa non digital ya, tidak ada temperatur kontrol. Di sini feeling. Nah ya. Kita cleaning sama dengan menggunakan cairan thinner ya. Cleaning ya. Kemudian kita pasang ya. Ini unitnya ya, sini di bawah. Oke, kita pasang dulu, baru selanjutnya kita tes point.
Mudah-mudahan sukses ya. Tes poin tegangan. Ini power supply sudah pasang, pastikan semua baut skru ya dipasang kencang agar press ya pada rubbernya itu. Soket semua dipasang, TV sudah saya colokkan. Jadi pertama PSPA drop ya. 202 normal ya. 55,5 oke. 5 voltnya 5,1. Jadi tegangan sudah normal ya. Nah ini sudah beberapa detik mau 1 menit. Nah belum balik. Tadi kalau awal udah jelas kerusakannya ya, begitu dibuka 5 volt keluar bentar langsung balik, LED kedip protek ya. Suara lire pun bunyi cetik, itu menandakan seperti yang dilihat di awal, beban short. Jadi sudah nampak tuh ya di pantulan cermin, layar sudah on. Jadi 2 set tadi ya, 2 set IGBT, IRG juga ya. Oke, kita lihat dulu depannya. Oke ya, coba kita pasang antena. Pasang antena. Dan keluar suara ya. Mudah-mudahan gambarnya bersih ya. Oke ya, normal. Oke, sukses ya. Oke teman-teman, jadi itu tadi. Semoga bermanfaat ya. Jadi saya share apa adanya. Jadi saya tidak bilang di sini saya memberikan tutorial, bukan. Saya hanya membagikan apa yang saya kerjakan sebisa saya. Nah, jadi kalau teman-teman rasa bermanfaat silahkan disimak. Kalau yang sudah ahlinya atau lebih senior dari saya, ya abaikan saja video ini karena ini kelas pemula ya. Oke, teman-teman yang sudah nonton jangan lupa untuk support terus channel kita ya. Jadi subscribe, karena subscribe itu gratis. Karena hanya dengan support teman-teman kita akan bisa terus berkarya ke depannya dan terus memberikan video-video lainnya, perbaikan di seputaran dunia elektronik, baik itu perbaikan televisi, alat musik, laptop, HP dan lain-lain ya yang berbau elektronik, semuanya akan saya share di channel ini, di Ingin Tahu Channel. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sukses untuk semuanya. Mantap jiwa. Bye bye.